Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Hari ini gua akan membahas pertandingan La Liga ya. Di antaranya Barcelona yang berpesta berhadapan dengan Atletico Madrid. Wah, ini Barcelona kelihatan perubahannya dan kira-kira udah mulai membaik Barcelona nih. Dan Madrid menang 1-0. Sebelumnya juga gue mau ngucapin terima kasih buat lu yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Semoga lu dalam keadaan sehat terus. Nah, tarik dulu ke belakang yang kita membahas Madrid yang kalah dengan Athletic Bilbao di Copa del Rey. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata Madrid tuh nggak setangguh yang kita kira. Madrid nggak sejago yang kita kira ya, karena dia menang ball position tapi dia kalah dalam jumlah skor. Jadi ya, lu harusnya idealis aja, nggak usah pura-pura jadi orang lain dengan megang bola. Lu harusnya parkir aja, parkir biar menang piala semua dimenangin dengan cara parkir, nggak usah megang-megang bola. Akhirnya kalah kan sama Athletic Bilbao. Dah, gue lagi sariawan sama radang nih di tenggorokan. Nah, Barcelona sekarang udah mengalami perubahan. Seperti yang gue bilang, kayak Barcelona nih minimal kalau nggak bisa merubah gaya permainan, datenginlah pemain-pemain yang punya fisik, pemain-pemain yang punya otot, pemain-pemain yang bertanggung jawab. Nah, satu persatu udah mulai datang. Ferran Torres, ada Adama, Dani Alves, yang ya Dani Alves walaupun ototnya udah nggak terlalu kenceng, minimal bisa menaikkan moral. Adama dengan kekuatan badannya yang kuat, ya minimal kalau nggak bisa berkontribusi banyak, tapi bisa ngangkat energi teman-teman lainnya. Ya, Ferran Torres walaupun nggak kuat, gempur-gempuran tuh dia mungkin dia bisa aja jatuh. Tapi lu lihat Ferran Torres tenangnya kayak apa, bener-bener kelas banget megang bolanya. Jadi perekrutan Barcelona udah cukup oke menurut gue, walaupun dia nggak dapat Haaland, nggak dapat pemain-pemain top. Aubameyang datang. Kita tahu kalau Aubameyang itu speednya cepet banget walaupun umur udah 30-an, tapi ya masih oke lah buat di La Liga. Nah, kita akan bahas Barcelona lawan Atletico Madrid. Yoi. Barcelona yang pertama datang dengan formasi 4-3-3 tradisional dan menggunakan false nine. Nah, false nine-nya ini adalah si Ferran Torres. False nine cukup bekerja. Kalau lu bilang Ferran Torres ini nggak berkontribusi banyak, tapi lu jangan ngelihat ketika Ferran Torres lagi megang bola. Lu harus ngelihat pergerakan Ferran Torres tanpa bola. Lu harus ngelihat pergerakan ketika Ferran lagi nggak megang bola, lagi meng-create serangan. Lu harus lihat itu. Itu di depan. Di tengah, De Jong ditugaskan dengan posisi yang biasanya dilakukan waktu di Ajax. Jadi lu lihat De Jong memang nggak terlalu maju, ya, nggak terlalu maju untuk melakukan penyerangan. Tapi ketika diserang, De Jong udah ada di area pertahanan. Ini yang gue bilang, takutnya kalau De Jong maju terlalu jauh, dia orangnya agak males. Jadi ketika mundur dia nggak mau mundur. Makanya De Jong selalu berada di posisi tengah dekat dengan Sergio Busquets, melanjutkan bola dari Sergio Busquets. Dan Sergio Busquets adalah pemain yang tepat, dan peran semalam adalah peran yang sangat disukain oleh Sergio Busquets, yang mungkin lagi ada di permainan terbaiknya lah, walaupun beberapa kali salah passing ya. Jordi Alba belakang menurut gue masih bahaya, masih deg-degan. Kalau nggak ada Araujo itu masih ngaco sih ya, karena Alves memang kuat buat nyerang, Jordi Alba kuat buat nyerang. Selain itu lagi oke juga, Jordi Alba kuat buat belakang. Pique ini yang masih deg-degan gue, karena ada beberapa keterlambatan Pique untuk menutup pergerakan musuh. Ini untungnya Barcelona belakang nggak ada blunder, oke? Untungnya nggak ada blunder, dan Atletico juga mungkin lagi underperform lah dia lah, oke? Nah, kita bahas false nine yang bekerja dulu. Nah, Ferran Torres, sekali lagi gue bilang, lu jangan cuma ngelihat Ferran Torres ketika megang bola. Lu lihat pergerakan dia kalau lagi ada situasi penyerangan. Kalau bola lagi nyerang, ya Adama kemana-mana, Alves maju, Pedri maju, dia ke sini, masuk ke kanan, Adama ke tengah. Lu lihat dong pergerakannya.
back yang ngikut, ada back nggak ngikut, sumpah back nggak ngikut, dia dapat bola, tiba-tiba di sini kosong, Adama masuk, Pedri masuk, ya kan? Balik lagi kalau misalkan dari kiri, dia suka megang bola dari kiri memang. Ketika jadi Sergio Busquets, bola ke De Jong bisa langsung ngasih ke Ferran Torres. Ketika dibalikin, Ferran Torres udah ada di sini. Gavi masuk ke depan, Jordi Alba naik ke depan. Jadi bener-bener menjadi false nine yang oke lah, cukup oke sejauh ini, sejauh pertandingan semalam. Jadi ya gue berpikir kalau misalkan ditaruh false nine untuk lawan Atletico Madrid itu udah cukup bagus yang dilakukan oleh Xavi, karena gue yakin gue bakal ngeprediksiin kalau Atletico Madrid itu pasti parkir. Dan untungnya Barcelona ketika kebobolan 2 menit langsung ada gol bagus, langsung unggul lagi. Jadi nggak ada momen Atletico Madrid buat parkir, dan Atletico Madrid mau nggak mau harus nyerang biar menyamakan kedudukan, bahkan ngelewatin skor dari Barcelona. Disitulah untungnya kita memiliki gol cepat, gol balasan cepat dan keunggulan cepat, sehingga Atletico Madrid yang kayaknya bakalan parkir akhirnya nggak jadi parkir, bus gitu. Aduh, gue ngomong lagi nggak enak banget dah. Nah, sekarang kita bahas squad yang ada di Barcelona. Gol Barcelona itu ada dari dua fullback. Jordi Alba golin, Dani Alves golin. Gue sih jujur ya merinding sih pas Dani Alves golin. Apalagi Jordi Alba golnya juga gol bagus, tapi gol Alves tuh bikin gue merinding kayak anjir, lu abis comeback, lu menangin di partai gede, di partai penting, partai krusial, terus selebrasi lu, wah anjir, gue sih emang keren sih. Alves sih itu fullback favorit gue lah, salah satu fullback favorit gue. Cafu, Alves. Coba lu bayangin kalau misalkan fullback Barcelona udah bukan si Alves dan Jordi Alba lagi. Di sebelah kanan Mingueza, di kiri Des. Ya, boro-boro bisa gol kayak gitu, kebobolan banyak, iya. Gue udah sering bilang tuh, misalkan kita nggak pakai false nine, Luuk De Jong akan bekerja ketika dapat crossing yang bagus. Goal gather akan bekerja ketika dapat support system yang oke. Nah, kadang juga sayap-sayap Barcelona nggak berfungsi, malah justru fullback Barcelona yang naik. Jordi Alba ngasih umpan ke goal gather, Alves ngasih umpan ke si Luuk De Jong. Kalau misalkan Des sama Mingueza, kita jangan berharap ada umpan-umpan kayak gitulah ya. Dia main bola aja kayak belum bisa. Gue bilang kan, gocek yang listrik juga nggak lewat dia. Jadi ya beruntunglah kita masih memiliki Alves dan Jordi Alba. Xavi dan Barcelona harus memikirkan siapa pengganti fullback mereka untuk 1 atau 2 musim ke depan. Gitu. Untuk Pique mungkin dia masih ditambal Eric Garcia. Ya Eric Garcia doang ya. Itu juga lagi cedera. Ini back juga harus diperhatikan Barcelona. Oke. Nah, dan kita bahas tentang insiden-insiden yang terjadi. Mungkin gue ada beberapa keputusan wasit yang nggak masuk menurut gue, atau masih bisa dipertanyakan tentang kartu merahnya Dani Alves. Kartu merah Dani Alves sebelum terjadi gesekan atau kakinya Dani Alves nyerotin ke betis pemain Atletico Madrid, itu kayaknya ada offset, seingat gue ya, ada offset, baru terjadi insiden penginjakan kaki. Nah, ini gue nggak tahu nih love of the game-nya gimana nih. Haruskah itu offset, tetap offset, tapi Alves tetap kartu, atau pelanggaran itu tidak berlaku tapi tetap offset, atau offset tetap offset, pelanggaran tetap berlaku, tapi karena bolanya nggak on play, nggak ampe kartu merah, cuma kartu kuning. Gue nggak tahu tuh di situ tuh. Sama ada keputusan wasit yang ketika Sergio Busquets ditabok lehernya di areal kotak penalti Atletico Madrid. Yang terjadi adalah pelanggaran memang untuk Atletico Madrid. Itu tuh gimana tuh, coba lu perhatiin deh. Yang lagi megang bola pemain Atletico Madrid, Sergio Busquets ditabok, kena lehernya yang jatuh di kotak penalti Atletico Madrid. Nah, pemain Atletico Madrid kena kartu kuning. Tapi bolanya pelanggaran untuk
Atletico Madrid yang ngambil bola. Gue nggak tahu tuh kayak gitu. Mungkin nanti kita baca-baca lagi peraturan-peraturan, atau mungkin dari lu ada yang bisa ngejelasin peraturannya kayak gimana. Gue nggak tahu tuh asli. Ya beberapa insiden yang ya lumayan rugi lah ya. Kalau Alves kartu merah berarti besok yang main Des. Kalau nggak Mingueza, amit-amit cabang bayi. Gue nggak tahu harus kayak gimana. Nah, sekarang kita bahas skuad Barcelona. Itu mungkin belum diturunin semua ya. Kita belum mendapatkan, kita belum melihat si Dembele masuk, Braithwaite masuk, Luuk de Jong masuk, Depay sembuh. Akan banyak opsi untuk lini depan Barcelona. Tapi yang harus jadi perhatian khusus lagi untuk Xavi adalah lini belakang. Lini belakang nih sekali keserang kadang-kadang gol. Kalau lu nggak kuat-kuat megang bola banget, keserang bahaya. Karena bukan ada back-back yang oke selain Araujo yang bener-bener gila. Ini beli penyerang banyak banget, tapi yang golin back semua, hampir back semua ya. Gavi doang pemain depan Barcelona yang golin. Kenapa Gavi dipilih sama Xavi untuk menjadi penyerang sayap kiri? Ini feeling gua ya. Xavi tahu Gavi pemain-pemain yang ngotot ya. Gue yakin larinya Gavi bukan lari yang cepat, kencang, lewatin lebih kencang dari pemain musuh. Gue nggak yakin Gavi seperti itu. Tapi gue yakin Gavi orangnya mau lari dan bertanggung jawab. Lu lihat Barcelona, Xavi, Jordi Alba sama Alves tuh nggak terlalu bekerja banyak. Kenapa? Karena ketika hilang bola, si Atletico Madrid nyerang dari pinggir, Adama langsung turun tanggung jawab. Ini yang gue suka dari permainan Barcelona yang baru. Ketika dari kanan diserang, Gavi langsung turun. Jadi Jordi Alba nggak terlalu ekstra banget kerjanya. Makanya gue salut sama layar Barcelona yang di bagian depan. Bahkan gue ngelihat ketika kehilangan bola, Fernan Torres lari kenceng banget,